Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga pada hari ini teman-teman masih tetap dalam keadaan sehat ya. Dan semoga teman-teman juga masih semangat untuk melanjutkan kegiatan PJJ pada hari ini. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan PJJ pada hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Doa agar diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Zikir pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Amin. Baik teman-teman, insya Allah hari ini kita akan belajar tematik ya, yaitu mengenai aturan di rumah teman ya. Materinya ada di tema 2 ya teman-teman ya, subtema yang kedua, bermain di rumah teman. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, teman-teman diharapkan setelah menyimak materi yang Ibu sampaikan melalui video ini, teman-teman dapat menyebutkan sikap yang boleh atau tidak boleh dilakukan di rumah. Ya, teman-teman juga dapat menyebutkan manfaat dan akibat jika tidak mematuhi aturan di rumah. Serta teman-teman juga dapat menentukan sikap yang boleh atau tidak boleh dilakukan di rumah teman, ya, di rumah teman bermain. Ya, baik. Langsung saja materi hari ini teman-teman yaitu menyebutkan aturan di rumah. Nah teman-teman kita mengulang kembali ya, kita mengingat kembali materi yang sudah kita bahas pada saat PTM ya, yaitu menyebutkan aturan di rumah. Teman-teman semoga masih ingat ya, aturan di rumah itu dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku, dalam bersikap teman-teman ya. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan dengan baik dan menyenangkan. Namun sebaliknya, jika kita tidak melaksanakan aturan di rumah, maka yang terjadi adalah keadaan di rumah itu akan menjadi kacau, ya, tidak nyaman dan tidak tentram. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian teman-teman, aturan yang ada di rumah itu ya, biasanya sudah disepakati oleh semua anggota keluarga dan harus dipatuhi juga oleh semua anggota keluarga atau oleh seluruh anggota keluarga. Ya, masih ingat ya? Kemudian teman-teman masih ingat tidak? Contoh sikap-sikap ya yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di rumah teman-teman ya. Pada PTM sebelumnya juga teman-teman sudah menyebutkan berbagai aturan-aturan yang ada di rumah teman-teman ya. Semoga masih ingat di antaranya nih teman-teman. Sikap yang boleh dilakukan di rumah yang sesuai aturan ya. Nah, perhatikan gambarnya teman-teman. Di situ ada anak ya, ada anak laki-laki dan perempuan yang berada di depan pintu. Nah, apa ya aturannya atau sikap yang boleh dilakukan di rumah? Yaitu mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Nah, ini juga pastinya ada di rumah teman-teman ya. Kemudian gambar yang kedua, perhatikan teman-teman. Nah, di sini ada ibu, bapak, dan anaknya yang sedang pamitan ya untuk berangkat sekolah. Maka sikap apa yang boleh dilakukan atau di dalam peraturan di rumah, teman-teman? Coba tebak. Ya, benar, yaitu berpamitan sebelum berangkat sekolah, ya. Atau berpamitan sebelum bermain, ya, teman-teman ya. Supaya apa? Supaya tidak khawatir ya orang tuanya. Kemudian, teman-teman, selanjutnya, sikap yang tidak boleh dilakukan di rumah. Nah, kalau tadi sikap yang boleh ya, kalau sekarang sikap yang tidak boleh, diantaranya yang pertama, bermain hingga lupa waktu. Ini tidak boleh kita lakukan ya. Ketika kita bermain, maka sesuaikan dengan waktunya. Kita tidak boleh bermain dari pagi sampai larut malam. Itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang kedua, membantah nasihat orang tua. Itu juga tidak boleh kita lakukan. Ya, kita harus mendengarkan dengan baik apa yang
dinasihatkan oleh orang tua kita. Ya, kita dengarkan. Kemudian yang ketiga, tidak meminta izin saat bermain. Nah, ini tidak boleh. Harus izin dulu supaya orang tuanya tidak khawatir. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian teman-teman, nah manfaatnya apa? Mematuhi peraturan di rumah. Ya tentunya mematuhi peraturan di rumah memiliki manfaat ya teman-temannya. Di antaranya nih, contoh aturannya. Contoh aturannya itu yang pertama merapikan tempat tidur. Nah manfaatnya, maka tempat tidur itu akan menjadi bersih dan rapi. Ya. Kemudian merapikan mainan setelah selesai bermain. Manfaatnya mainan tersimpan dengan rapi dan tidak berantakan. Seperti itu kan teman-teman ya. Kemudian merapikan meja belajar, maka meja belajarnya menjadi rapi dan nyaman untuk digunakan kembali. Yang keempat, aturan di rumahnya yaitu membantu ibu menyapu halaman, maka halaman rumahnya akan menjadi bersih manfaatnya ya. Kemudian yang kelima, meminta izin saat bermain. Nah, manfaatnya yaitu orang tua menjadi tidak khawatir ya, tidak mencari-cari kemana ya. Fulan kok tidak pulang-pulang, ternyata bermain tapi tidak izin. Nah, itu tidak boleh kita lakukan ya. Nah, dengan kita meminta izin, maka manfaatnya itu orang tua tahu kita berada di mana, ya dan menjadi tidak khawatir. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat akibatnya, teman-teman. Akibat tidak mematuhi aturan di rumah. Nah, perhatikan. Nah, merapikan tempat tidur aturannya. Maka jika tidak dipatuhi aturannya, maka tempat tidur menjadi berantakan. Ya, kemudian merapikan mainan setelah selesai bermain. Akibatnya jika tidak dirapikan, mainan akan menjadi berantakan, bahkan bisa hilang ya teman-teman ya. Yang ketiga, aturan di rumahnya yaitu merapikan meja belajar. Ketika meja belajarnya tidak dirapikan, maka akibatnya meja belajar tidak nyaman untuk digunakan kembali ya, atau berantakan, buku di mana-mana, pensil, penghapus ya. Seperti itu. Kemudian membantu ibu menyapu halaman. Ketika tidak dibantu ibu menyapu halaman ya atau halamannya tidak disapu atau tidak dibersihkan, maka akibatnya halaman menjadi kotor dan tidak nyaman untuk dilihat ya. Kita juga tidak enak merasakannya ya. Kalau keadaan halaman itu kotor, banyak sampahnya ya. Untuk itu kita bantu ibu ya untuk merapikan rumah ya. Misalnya yaitu menyapu halaman teman-teman. Ya, insya Allah teman-teman yang akhwat ini bisa ya. Kemudian yang kelima, aturan di rumahnya misalkan meminta izin saat bermain. Maka ketika teman-teman tidak meminta izin ya seperti tadi yang Ibu katakan di awal yaitu orang tua akan mencari-cari ya dan khawatir. Bertanya-tanya di mana anaknya berada karena tidak izin saat bermain. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya teman-teman yaitu mematuhi aturan di rumah teman. Nah, kalau tadi kan cenderung di rumah sendiri ya, di peraturan di rumah masing-masing ya. Kalau sekarang teman-teman akan memahami ya peraturan di rumah teman ya, di rumah teman bermainnya. Nah, teman-teman, sikap mematuhi aturan itu hendaknya kita lakukan di mana saja ya, tidak di rumah sendiri aja, tapi pun di rumah teman ataupun di tempat lainnya ya. Kita patuhi semua aturan yang ada di tempat manapun. Contohnya, misalkan kita sedang bermain di rumah teman kita, maka yang harus kita lakukan di antaranya yaitu yang pertama, meminta izin sebelum meminjam mainan. Ya, ketika kita sedang berada di rumah teman kita, kemudian kita ingin meminjam sesuatu, ya misalkan mainan, maka kita izin dulu, ya. Misalkan meminjam bola ataupun sepeda ataupun mainan lainnya, kita izin dulu, boleh tidak ya dipinjam begitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak curang saat bermain, ya. Ini tidak boleh kita lakukannya. Kenapa? Nanti jadinya bertengkar, ya. Kita tetap harus rukun ketika bermain dengan teman kita. Jadi kita tidak boleh berbuat curang saat bermain. Kemudian teman-teman, apalagi yang ketiga yaitu merapikan kembali mainan jika sudah selesai bermain. Nah, ini harus kita lakukan ya. Merapikan kembali mainan jika sudah selesai bermain. Karena kalau tidak dirapikan, akibatnya ya akan berantakan mainannya. Ya. Oke, jadi teman-teman ya, tadi sudah Ibu sebutkan 3 dan tentunya masih banyak lagi ya. Misalkan sebelum masuk ke rumah teman, kita itu harus mengucapkan salam atau mengetok pintu ya sebelum masuk. Kemudian apalagi bisa menaruh sandal atau sepatu kita di tempatnya ya, tidak di
sembarang tempat ya. Sebenarnya masih banyak peraturan-peraturan lain ya yang ada di rumah teman kita ya. Dan tetap harus kita patuhi ya semua aturan-aturan yang ada di rumah teman kita ya ketika kita sedang bermain ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, selanjutnya. Nah, sikap yang sesuai dalam mematuhi aturan di rumah. Nah, kita perhatikan, teman-teman. Di sini kita pilih yuk, kita checklist dan silang mana yang termasuk sikap yang sesuai atau yang tidak sesuai. Nah, perhatikan, di rumah teman, bukan di rumah sendiri ya, di rumah teman. Nanti yang sesuai di peraturannya di rumah teman kita checklist, yang tidak kita silang ya. Yuk, sama-sama kita kerjakan ya, teman-teman ya. Coba lihat di sini, mengerjakan PR. Nah, ini sikapnya sesuai tidak? Sesuai aturan di rumah teman tidak? Tidak ya, karena ini termasuk di rumah sendiri ya, di rumah masing-masing. Kita silang ya, karena tidak sesuai. Kemudian bertamu ke rumah teman ya. Ya, ini sesuai ya. Kita checklist. Kemudian membuatkan ayam minum. Ya, tidak sesuai ya teman-teman ya, karena ini dilakukan di rumah sendiri, di rumah masing-masing, bukan di rumah teman. Kemudian meminjam buku teman. Apakah sesuai teman-teman? Iya, sesuai ya, kita checklist. Kemudian bermain bersama di rumah teman. Nah, ini sesuai ya. Nah, di rumah teman ya. Kemudian berkelahi bersama teman. Boleh tidak kita lakukan? Tidak boleh ya. Jadi kita silang. Ini tidak sesuai. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Masih ada 3 gambar lagi. Ini Bu hapus dulu. Kita lanjut lagi menentukan sikap yang sesuai ya. Nah, masih ada satu lagi teman-teman. Nah, ada 3 gambar. Nah, kita tentukan lagi mana yang sesuai. Berebut mainan boleh tidak kita lakukan? Tidak boleh ya, jadi tidak sesuai. Kita silang teman-teman ya. Kemudian berbagi mainan saat bermain. Nah, ini boleh ya teman-temannya kita lakukan ya, sesuai ya dengan aturan di rumah teman. Karena ketika kita tidak berbagi maka jadinya akan bertengkar ya. Kemudian teman-teman saling memaafkan dengan teman. Nah, ini sesuai atau tidak nih? Sesuai ya. Nah, itu ya contoh-contoh sikap yang sesuai dalam mematuhi aturan di rumah teman kita. Ya, mudah ya insya Allah teman-teman ya. Nah, ini Bu hapus lagi, kemudian kita lanjutkan ya teman-teman ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu menentukan sikap yang boleh atau tidak boleh dalam mematuhi aturan di rumah atau di rumah teman ya. Oke. Nah, perhatikan teman-teman. Ada 10 sikap ya atau 10 sikap ya di mana di sini kita itu boleh atau tidak nih melakukannya ya sebagai bentuk dalam mematuhi aturan di rumah teman. Di antaranya ayo kita bahas bersama-sama ya. Masuk rumah teman, tidak mengetuk pintu. Nah, coba teman-teman, apakah ini sesuai atau boleh tidak ya kita lakukan? Masuk ke rumah teman, tidak mengetuk pintu. Boleh tidak? Tidak boleh ya teman-temannya. Jadi kita checklist yang tidak boleh. Karena harusnya ketika kita masuk ke rumah teman itu harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Yang benar ya. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah teman. Ini sesuai atau tidak teman-teman? Boleh atau tidak kita lakukan? Boleh ya, sesuai ya mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah teman. Nah, ini sebagai bentuk adab dan sopan santun kita ya. Jadi boleh kita lakukan. Selanjutnya, yang ketiga, meminta izin sebelum meminjam mainan. Nah, kita minta izin dulu nih sebelum meminjam mainan teman. Boleh atau tidak kita lakukan? Ya, boleh karena sudah sesuai ya. Dan memang harus kita lakukan. Kita izin dulu sebelum meminjam mainan. Keempat, tidak masuk kamar tanpa izin. Tidak masuk kamar tanpa izin. Nah, boleh atau tidak kita lakukan, teman-teman? Boleh ya. Memang benar karena harusnya kita itu meminta izin ya kalau masuk ke kamar teman kita ya. Oke, kemudian bermain di rumah teman hingga larut malam. Nah, ini tidak sesuai ya, jadi tidak boleh kita lakukan. Kita checklist yang tidak boleh ya, bermain di rumah teman hingga larut malam ya tidak boleh. Kita itu kalau bermain aturannya itu ya harus
sesuai ya, tidak boleh lupa waktu. Main itu secukupnya saja. Misalkan 1-2 jam cukup. Kalau sampai larut malam itu tidak baik ya, tidak boleh kita lakukan. Selanjutnya teman-teman, menjaga mainan teman agar tidak rusak. Nah, ini boleh atau tidak boleh kita lakukan. Menjaga mainan teman agar tidak rusak. Nah, karena ini sikap yang sesuai, maka boleh kita lakukan. Ya. Nah, lanjut. Berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Nah, ini sesuai ya, sesuai aturan. Jadi boleh kita lakukan. Kemudian membawa mainan teman tanpa sepengetahuannya. Nah, ini merupakan sikap tidak sesuai, jadi tidak boleh kita lakukan. Ya, seharusnya ketika kita ingin meminjam mainan teman, kita harus bilang dulu, kita minta izin dulu kepada teman kita ya, tidak boleh diam-diam. Jadi tidak boleh. Kemudian meletakkan sandal pada rak sandal. Nah, ini sesuai peraturan ya, seperti yang ada di rumah teman-teman ya. Jadi boleh ya. Kemudian meminta izin ketika mau memakan hidangan yang disajikan di rumah teman. Nah, ini sesuai ya. Jadi ketika teman-teman sedang bermain di rumah temannya, maka ketika disiapkan makanan atau minuman oleh orang tua teman kita, maka ketika hendak kita makan atau kita minum, maka sebaiknya meminta izin dulu, Bu, diminum ya Bu, seperti itu. Atau Bu boleh diminum tidak? Nanti kan silakan gitu, baru teman-teman minum. Nah, itu termasuk adab meminta izin ketika mau memakan hidangan yang disajikan di rumah teman. Jadi sesuai ya. Jadi boleh kita lakukan, minta izin. Oke. Nah, teman-teman, itu materi kita pada hari ini ya. Yaitu tentang menentukan sikap yang boleh atau tidak kita lakukan di rumah teman ya, dan manfaatnya juga ya, tadi ya, manfaat mematuhi peraturan di rumah. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah ya insya Allah ya. Oke, ini Ibu hapus dulu. Silakan teman-teman, nanti jika ada yang ingin ditanyakan langsung disampaikan, kita bergabung lagi di grup diskusi ya. Untuk materinya sekarang Ibu cukupkan ya teman-temannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman ya, kita cukupkan dan kita tutup kegiatan menyimak materi ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat ya, kemudian jaga kesehatan juga. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.